Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai masalah syarat batas dengan metode beda hingga. Jadi topik yang akan kita pelajari tentunya adalah metode beda hingga untuk menyelesaikan masalah syarat batas. Nah, sebelumnya tentunya perlu kita ketahui dulu apa itu masalah syarat batas. Masalah syarat batas biasa dinyatakan dalam ungkapan seperti ini ya, yaitu turunan keduanya y terhadap x itu sama dengan suatu fungsi yang bergantung pada x, y, dan turunan pertamanya y. Domainnya untuk x adalah dari A sampai B, ya, A dan B-nya termasuk, dan kita ketahui nilai y tadi di titik A dan nilai y di titik B. Katakanlah nilai y di titik A adalah alfa, nilai y di titik B adalah beta. Jadi inilah permasalahan syarat batas. Kita diminta untuk mencari nilai-nilai bagi y untuk x-nya dari A sampai B dengan syarat bahwa nilai y pada titik A dan y pada titik B sudah diketahui, yaitu alfa dan beta ini. Jadi fungsi y-nya dalam realitanya nanti tidak diketahui bentuk eksplisitnya, gitu ya. Nah, kalau fungsi y-nya tidak diketahui berarti nilai-nilai y untuk x dari A sampai B juga tidak diketahui, kecuali tadi pada batas-batasnya itu. Nah, dalam permasalahan ini tugas kita adalah mencari nilai-nilai yx ya, untuk x-nya dari A sampai B. Tidak masuk A dan B-nya karena y pada titik A dan y pada titik B sekali lagi tadi sudah diketahui sebagai syarat batas. Nah, jadi tentunya yang bisa kita dapatkan nanti adalah pendekatan bagi nilai-nilai y, x tadi, gitu ya. Pendekatan. Nah, namanya pendekatan ya tidak harus atau tidak selalu sama dengan fungsi yang sesungguhnya. Nah, sebagaimana dalam permasalahan syarat awal sudah kita singgung bahwa suatu permasalahan itu belum tentu memiliki solusi, memiliki penyelesaian. Maka begitu juga dalam permasalahan syarat batas, itu juga belum tentu memiliki penyelesaian. Nah, oleh karena itu perlu ada jaminan bahwa masalah syarat batas yang akan kita selesaikan itu memiliki penyelesaian. Nah, teorema berikut ini itu menjamin bahwa suatu masalah syarat batas itu memiliki penyelesaian. Oke, sekarang kita coba perhatikan teoremanya. Jadi, andaikan kita punya fungsi f yang dia itu ada di dalam masalah syarat batas ini. Jadi ini f-nya nih yang sebelah kanan sama dengan dan andaikan f itu kontinu pada domainnya f tadi, yaitu himpunan titik-titik x, y, dan turunannya y terhadap x. Untuk x-nya itu berada pada selang tertutup A sampai B, y-nya dari minus hingga sampai hingga, turunan y terhadap x-nya dari minus hingga sampai hingga. Ini domainnya si f ya. Nah, andaikan si f-nya itu kontinu pada domain ini, kemudian juga turunan parsialnya si f terhadap x maupun terhadap y itu juga kontinu di D. Nah, andaikan seperti itu, maka di sini dikatakan jika turunan parsial f terhadap y itu positif untuk semua titik-titik dalam domain dan ada tetapan M ya, sedemikian rupa sehingga berlaku ketasamaan ini, yaitu apa? Turunan parsialnya f terhadap turunan terhadap dy per dx gitu ya, itu kurang dari nilai mutlaknya, itu kurang dari M untuk semua titik-titik dalam domain. Jadi kesamaan ini berlaku untuk semua titik-titik dalam domain, maka masalah syarat batas dalam persamaan 2 tadi ini, masalah syarat batas ini itu memiliki penyelesaian tunggal. Jadi ada beberapa hal di sini ya, berdasarkan teorema ini yang bisa kita gunakan, bisa kita cek untuk menyimpulkan apakah masalah syarat batas ini memiliki penyelesaian tunggal atau tidak. Pertama, apa yang perlu kita cek? F-nya itu kontinu pada D. 1. Yang kedua, turunan parsialnya f itu terhadap x kontinu, turunan parsialnya f terhadap y kontinu. Lalu turunan parsialnya f terhadap y itu selalu positif, sudah 4 ya.
Kemudian ini untuk semua titik dalam domain. Kemudian yang keempat adalah adanya tetapan M sedemikian rupa sehingga berlaku ketaksamaan ini untuk semua titik dalam domain. Berarti ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 syarat yang harus kita pastikan untuk menjamin bahwa memang problem atau masalah syarat batas ini memiliki penyelesaian tunggal. Oke, sekarang kita coba terapkan. Ini saya ambil dari soal. Soalnya tidak menanyakan apakah ini memiliki penyelesaian tunggal atau tidak, tapi kita robah bentuk soalnya menjadi apakah ini memiliki penyelesaian tunggal atau tidak ya. Ini dari bukunya Richard Burden ya. Oke, misalkan soalnya seperti ini, d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan dy per dx ditambah 2y plus cos x dengan x-nya dari 0 sampai pi per 2. Lalu batasnya adalah di titik 0 y-nya bernilai minus 0,3, di titik pi per 2 y-nya bernilai minus 0,1. Nah, berarti f-nya adalah nih sebelah kanan sama dengan ini ya. Itu f-nya berarti adalah dy per dx ditambah 2y ditambah cos x. Dan d-nya berarti ya himpunan semua titik-titik x, y, dy per dx dengan x-nya dari 0 sampai pi per 2, lalu y-nya minus t hingga sampai t hingga, dy per dx-nya minus t hingga sampai t hingga. Ini minus harusnya ya, saya tambahkan dulu. Oke, berarti sekarang kita coba cek turunan parsialnya f terhadap x dan juga terhadap y ya. Ini yang terhadap dy per dx nanti saja ya. Ini kita hapus dulu aja. Oke, jadi kita coba hitung turunan parsial f terhadap x. Terhadap x berarti ini dia, kita turunkan terhadap x yang suku pertama 0, suku kedua 0, suku ketiga adalah minus sinus x. Oke. Kemudian turunan parsial f terhadap y itu adalah yang suku pertama 0, suku kedua 2, suku ketiganya adalah 0. Berarti parsial f per parsial x sama dengan minus sinus x, parsial f per parsial y sama dengan 2. Oke. Kemudian fungsi f ini, yang fungsi f ini pada titik-titik x, y, dy per dx itu jelas merupakan fungsi yang kontinu ya. Kelihatan sekali ya. Lihat kebergantungan pada x di sini, cos x ini kontinu, kebergantungan terhadap y yang ini hanya dikalikan 2 saja, 2y gitu kan. Lalu yang ini adalah kebergantungannya terhadap dy per dx. Jadi semuanya sangat jelas sekali itu kontinu, walaupun untuk membuktikan kontinu ya harusnya kita pakai prosedur yang lebih baku ya, tapi ini sekedar melihat dari gambaran bentuk fungsi f-nya aja bisa sangat dipahami ya bahwa ini merupakan fungsi yang kontinu di D. Kemudian parsial f per parsial y nilainya adalah 2. Oke, parsial f per parsial y ini nilainya ada 2. Oke, berarti apa? Tadi syarat f-nya kontinu sudah. Turunan parsial f per parsial x-nya kontinu. Kita coba cek di sini sama dengan minus sinus x, ini juga fungsi yang kontinu. Lalu turunan parsial f terhadap y-nya juga harus kontinu. Ini juga sama. Suatu konstanta berarti kontinu, sudah jelas. Kemudian yang keempat, turunan parsial terhadap y-nya, turunan parsial f terhadap y-nya ini harus positif, jelas karena di sini nilainya 2. Oke. 4 syarat sudah terpenuhi, sekarang tinggal syarat kelima, yaitu turunan parsial f terhadap dy per dx-nya bagaimana? Apakah ada m yang memenuhi ketaksamaan seperti ini? Kita coba cek. Turunan parsial f terhadap dy per dx-nya adalah berarti yang ini 1, yang suku kedua dan ketiga semuanya 0. Nilainya 1. Berarti nilai mutlaknya di sebelah sini sama dengan 1 kurang dari M. Nah, ada nggak M yang memenuhi ketaksamaan ini? 1 kurang dari M. Ya ada. M-nya berapa? Asalkan lebih dari 1 gitu ya. 1,1, 1,2, 1,5, 100, 1 juta. Boleh. Yang penting ada M yang memenuhi ketaksamaan ini. Nah, berarti 5 syarat tadi sudah terpenuhi semua ya. Maka dapat kita simpulkan apa? Bahwa
problem ini, masalah syarat batas ini memang memiliki penyelesaian yang tunggal. Oke, mudah ya. Oke, kita akan menyelesaikan masalah syarat batas dengan metode beda hingga. Masalah syarat batasnya kita batasi, yaitu untuk bentuk yang seperti ini, yang merupakan masalah syarat batas linear order 2. Jadi ya, bentuknya adalah Y double aksen sama dengan PX, Y aksen plus QX, Y plus RX. Perlu diketahui di sini ya, tanda aksen mulai halaman ini dan seterusnya itu akan menyatakan turunan terhadap X. Jadi kalau ada Y aksen berarti maksudnya di sini adalah DY per DX. Kalau ada Y double aksen berarti adalah D kuadrat Y per DX kuadrat. Jadi turunan Y terhadap X 2 kali. Nah, kemudian X-nya itu pada selang A tertutup A sampai B, kemudian syarat batasnya Y di titik A sama dengan alfa, Y di titik B sama dengan beta. Ya. Ini adalah bentuk dari masalah syarat batas linear order 2. Oke. Nah, kemudian untuk menjamin bahwa ini memiliki penyelesaian yang tunggal, maka kita persyaratkan bahwa turunan dari P, Q, dan R ini terhadap X itu semua merupakan fungsi yang kontinu di selang A, B. Oke. Kalau turunannya kontinu, berarti P, Q, dan R-nya sendiri juga jelas kontinu. Tapi kan tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya bahwa kalau P, Q, R-nya kontinu, maka turunannya juga kontinu. Karena yang kontinu belum tentu bisa diturunkan, gitu ya. Nah, kemudian ini dengan mempersyaratkan bahwa turunan dari P, Q, R itu kontinu, turunan terhadap X-nya itu kontinu, berarti nanti parsial F per parsial X-nya juga akan kontinu. Makanya itu saya persyaratkan seperti ini. Sementara kalau di bukunya Richard Burden itu hanya dikatakan bahwa fungsi P, Q, dan R-nya itu yang kontinu. Saya belum melihat itu punya konsekuensi bahwa turunan parsialnya F terhadap X akan kontinu. Karena suatu fungsi yang kontinu belum tentu turunannya kontinu. Atau bahkan belum tentu turunannya ada gitu. Nah, kemudian agar syarat turunan parsial F terhadap Y itu positif, maka kita persyaratkan Q-nya itu selalu positif. Ya, karena nanti kalau diturunkan parsial F terhadap Y, maka yang tersisa yang dihasilkan adalah QX ini. Nah, itu harus positif, berarti QX-nya harus positif. Kemudian R tadi sudah jelas kontinu ya. R sudah jelas kontinu karena turunannya dia terhadap X itu kontinu. Nah, kemudian apakah yang ini ya, sekarang Q. Q sudah jelas kontinu. Nah, lalu apakah kalau dia kontinu, apakah dia juga akan memiliki yang ini yang P ya, P. Kita akan membahas yang syarat ini nih, yang syarat ini dia. Ya, syarat yang terakhir ini ya, bahwa parsial F per parsial ini nilainya selalu kurang dari suatu bilangan M begitu. Nilai mutlaknya selalu kurang dari bilangan M. Itu akan dijamin berdasarkan teorema T2 ini. Yaitu kalau suatu fungsi kontinu di selang tertutup A, B, ingat kata kuncinya di selang tertutup ya, maka fungsi tersebut selalu terbatas. Dan bahkan nilai batasnya itu ada di X dari A sampai B ini, gitu ya. Nilai batasnya si F ini ada ketika X-nya di antara A sampai B ini. Tapi kalau kita buka salah satunya selangnya, misalkan ini selang tertutup A, yang B-nya terbuka, maka belum tentu, atau sebaliknya ya, selang terbuka A, lalu sampai B-nya itu tertutup, belum tentu nilai batasnya ada di situ. Terbatas sih jelas terbatas, tapi belum tentu nilai batasnya ada di dalam sini. Tapi kalau kedua ujungnya tertutup semua, maka sudah dijamin bahkan nilai batasnya pun akan dicapai untuk X di dalam selang tersebut. Oke, jadi berarti nanti kalau kita hitung turunan parsialnya si F terhadap DY per DX, berarti hasilnya adalah PX. Dan PX itu kontinu. Nah, lalu sebagai fungsi yang kontinu di selang A sampai B, ya, di selang A sampai B, maka
dikatakan nanti di sini terbatas. Nah, batas atas terkecilnya less upper bound, istilahnya begitu, itu akan menjadi si M-nya nanti. Ataupun batas segala macam batas atasnya lah, apapun nilainya, berapapun nilainya juga bisa dinyatakan, bisa digunakan sebagai M di sini ya, dalam nih persamaan 4 ini, ya, ketasamaan 4. Oke, jadi ini sekedar untuk menjamin bahwa pembahasan kita itu memang bisa dibenarkan secara matematis gitu ya. Makanya perlu saya tambahkan begini, walaupun mungkin agak berbeda dengan yang di buku rujukan kita gitu. Kemudian bagaimana sih cara menyelesaikan ini? Ya, sekarang setelah kita jamin bahwa problem yang mau kita selesaikan itu memang memiliki penyelesaian tunggal, maka sekarang kita masuk ke langkah-langkah atau tekniknya seperti apa dari metode beda hingga ini dalam menyelesaikan masalah ini. Oke, jadi jelas masalah syarat batas itu tentunya kita akan mendekati beberapa nilai untuk Y di titik-titik X tertentu ya, pada selang A sampai B. Ya, jelas seperti tadi di awal sudah saya sebutkan. Kecuali untuk titik batas yaitu X sama dengan A dan X sama dengan B. Karena kedua nilainya di titik itu sudah diketahui. YA sudah diketahui, YB juga sudah diketahui. Nah, oke. Lalu kita akan bentuk sekarang titik-titik dari A sampai B. Kita ambil titik-titik dari A sampai B sejumlah N plus 2. Ya, sejumlah N plus 2. Katakanlah dimulai dari paling kiri itu A, berarti kita sebut sebagai X0, lanjut ke X1, berikutnya nanti X2, terus sampai paling ujung kanan, berarti itu adalah B, itu kita sebut sebagai Xn plus 1 berarti. Ya, karena kita mau ngambil sejumlah N plus 2. Nah, seperti pada masalah syarat awal ya, nanti untuk memudahkan perhitungan tentunya X0, X1, X2, X3 itu jaraknya satu dengan tetangga sebelahnya itu sama terus gitu ya. Jadi X0 ke X1 sama dengan X1 ke X2. X2 ke 3 sama dengan X3 ke X4 sama dengan X4, X5 terus begitu. Nah, kita setelah kita tentukan titik-titik sejumlah N plus 2 dari A sampai B itu, kita akan mencari pendekatan bagi Y di titik-titik tadi dimulai dari YX1 sampai YXN gitu ya. Yang YX0 nya tidak perlu dan YXN plus 1 tidak perlu karena itu sudah jelas diketahui nilainya tadi, alfa dan beta. Nah, pendekatannya akan kita simbolkan dengan W1, W2, Wn ya. Jadi W1 pendekatan bagi YX1, W2 pendekatan bagi YX2, terus sampai nanti Wn pendekatan bagi YXN. Oke. Kalau kita sudah dapatkan nilai-nilai pendekatan bagi Y di titik-titik ini tadi, maka selanjutnya tinggal mencari nilai Y di antara titik-titik ini. Jadi di antara X0 dan X1, di antara X1 dan X2 dan seterusnya. Ya, seperti dalam masalah syarat awal, caranya ya kita lakukan interpolasi. Oke. Begitu juga ya seperti yang di masalah syarat awal, tadi sudah saya sebutkan juga, jarak antar titik-titik X0 sampai Xn plus 1 itu kita buat jaraknya yang sama. Jadi X1, X0 ke X1 sama dengan X1 ke X2, X sama dengan X2 ke X3 dan seterusnya. Maka kita bisa tuliskan, misalkan jarak itu adalah H, berarti H itu sama dengan XI plus 1 dikurangi XI. Atau kita bisa tuliskan Xn plus 1 dikurangi X0 itu dibagi dengan N plus 1. Itulah H-nya. Sementara Xn plus 1-nya adalah B, lalu X0-nya adalah A. Berarti adalah H itu adalah B min A dibagi N plus 1. Kalau kita pakai I di sini berarti I-nya adalah dari 0 sampai N. Nah, pada setiap titik ya, ini harusnya titik. Ya, pada setiap titik XI tentunya akan berlaku ini ya, Y double aksen XI sama dengan PXI, Y aksen XI plus QXI, YXI plus RXI. Jelas akan berlaku seperti ini ya.
Karena ini adalah persamaan atau masalah syarat batasnya, ini kita masukkan titik X di dalam domain ini jelas berlaku. Kemudian kita akan lakukan ekspansi Taylor ya bagi fungsi Y di sekitar titik XI, dan itu kita akan evaluasi di titik XI plus 1 dan di titik XI min 1. Sekarang yang di titik XI plus 1 ini dia, oke, Y di titik XI plus 1 sama dengan Y di titik XI ditambah dengan H kalikan dy per dx di titik XI dan seterusnya. Ini yang untuk order 2-nya, lalu lanjut nanti order 3, order 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, sementara kalau dievaluasi di titik XI min 1, maka ini adalah Y 0-nya, yaitu Y di titik XI-nya karena kita evaluasi di XI ya, di sekitar XI. Kemudian di sini jadi minus H karena apa? Delta X-nya tentunya adalah XI min 1 dikurangi dengan XI, maka akan menjadi minus H gitu ya. Oke. Lalu di sini nanti minus H tapi dikuadratkan jadinya H kuadrat. Di sini nanti seharusnya adalah minus H pangkat 3 dan seterusnya gitu. Oke, ini masalah ekspansi Taylor yang rumusannya sudah pernah Anda pelajari ketika membahas mathfish ya di semester 2 kemungkinan ya. Kemudian kalau dua persamaan ini kita jumlahkan, maka lihat yang suku keduanya di sini mereka akan saling menghilangkan ya. Jadi ini ditambah ini akan menjadi yang sebelah sini, ini ditambah ini akan menjadi 2YXI, lalu yang ini ditambah dengan ini akan menjadi 2 kalinya ini yaitu H kuadrat Y double accent XI. Yang suku order berikutnya tidak perlu saya tuliskan, saya taruh di sini. Nah, kemudian dari sini bisa kita nyatakan dalam ini ya, dalam Y double accent XI. Kita berarti katakanlah ini semua suku yang ini, suku ini kita pindah ke kiri, berarti menjadi YXI, di sini plus YXI min 1, di sini YXI plus 1 ya, lalu YXI min 1 itu yang ini, masih plus juga, lalu ini karena dipindah ke kiri menjadi minus 2YXI. Lalu itu semua akan dibagi dengan H kuadrat ya. Yang suku sini kita pindahkan juga ke kiri, taruh di sebelah sini gitu ya. Kemudian kalau dari dua persamaan ini tadi kan kita jumlahkan dapatnya ini. Sekarang bagaimana kalau kita kurangkan? Kalau kita kurangkan, maka dua suku pertama, masing-masing suku pertama ini akan saling menghilangkan. Jadi yang tersisa adalah ini ditambah dengan ini tentunya. Kalau diminuskan kan jadi ini jadi plus. Lalu ini dikurangkan dengan yang ini juga akan lenyap, akan hilang gitu. Jadi tersisa hanya ini bersama dengan yang ini. Oke. Kita punya berarti YXI plus 1 nih ya, YXI plus 1 dikurangi YXI min 1. Mana itu? Ini dia. Lalu sebelah kanannya ini adalah yang ini ya. 2H Y aksen XI gitu. Lalu suku-suku berikutnya order 3 dan seterusnya itu kita taruh di sebelah sini. Gitu. Kemudian dari sini kita tuliskan untuk Y aksen, berarti kita dapatkan Y aksen sama dengan ini dibagi dengan 2H. Ya. Suku yang sebelah sini kita pindah juga ke kiri. Oke. Nah, jadi sekarang kita punya ungkapan untuk Y double aksen pada titik XI dan Y aksen pada titik XI. Nah, lalu coba itu kita masukkan ke dalam persamaan awal tadi yang sebelah sini. Ya, jadi Y double aksennya masukkan ke sini, Y aksennya masukkan ke sini. Sehingga kita dapatkan ini adalah Y double aksennya, lalu yang ini di depannya PXI ini adalah Y aksennya, lalu ini masih QXI, ini YXI plus RXI plus, nah ini plus ini adalah berasal dari yang ini dan yang di sini. Oke, yang tidak kita tuliskan. Oke. Nah, kalau ini kita tata suku-sukunya ya, lihat di sini ada YXI, di sini juga ada YXI. Lalu di sini ada YXI, di sini ada YXI. Kemudian di sini ada YXI min 1, di sini juga ada YXI min 1. Lalu ada
RXI ini yang tanpa Y ya, tanpa Y ataupun DX ya. Tanpa Y aja ya, tanpa Y. Mana lagi ya nanti. Oke, ini saja ya. Berarti akan kita dapatkan bentuknya nanti seperti persamaan 18 ini ya. Ini yang YXI-1, di sini yang YXI, di sini yang YXI plus 1, lalu ini yang tanpa ada Y-nya, yaitu yang RXI saja. Oke, nah dari persamaan ini kita akan coba dekati dengan W tadi ya. Jadi untuk YXI-1 berarti kan kita dekati dengan WI-1. Untuk YXI berarti kita dekati dengan WI. Untuk YXI plus 1 berarti kita dekati dengan WI plus 1. Maka kita ganti ini dengan WI-1, yang ini kita ganti dengan WI, yang ini kita ganti dengan WI plus 1. Sisanya kita abaikan. Namanya juga pendekatan ya. Sisanya yang di sini kita abaikan. Karena tadi melibatkan turunan yang order 3 dan seterusnya. Kalau melibatkan turunan order 3 maka di sini nanti H-nya itu pangkat 3, lalu suku berikutnya pangkat 4 dan seterusnya. Nah, kalau H kita buat kecil, sekecil mungkin, berarti nanti H pangkat 3 dan seterusnya akan semakin kecil lagi. Jadi itu bisa kita abaikan. Begitu ya alasannya. Nah, berarti kita akan memiliki sejumlah n buah persamaan linier ya dalam WI ya, dalam WI. Nah, kemudian n buah persamaan linier ini dapat kita susun dalam bentuk persamaan matriks ya. Katakanlah matriks A dikalikan B sama dengan B. A-nya adalah matriks n kali n, W-nya adalah matriks kolom n kali 1, dan B-nya juga berarti matriks kolom n kali 1. Nah, seperti ini bentuknya nanti untuk matriksnya. Untuk matriks A-nya, ini matriks W-nya, dan ini matriks B-nya ya. Sebagai contoh nih ya, misalkan kita tinjau yang untuk I-nya adalah 1 ya, I-nya 1. Maka di sini adalah W0, di sini W1, di sini adalah W2. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ini unsur ini kalau dikalikan dengan W1, maka akan menjadi yang bagian ini ya. 2 plus H kuadrat I X1 W1 ya. 2 plus H kuadrat I X1 kalikan W1 ditambah dengan yang unsur ini ya, min 1 plus H per 2 PX1 ini adalah bagian yang ini nih ya, yang ini nih. Min dalam kurung 1 minus H per 2 PX ini. Kalau minusnya kita kalikan di sini maka akan menjadi min 1 plus H per 2 PX. Nah, maka ketika unsur ini ketemu dengan W2, berarti kalau di sini I-nya tadi 1, berarti di sini adalah 2. Ini W2. Berarti di sini adalah minus 1 plus H per 2 PX1 ya, minus 1 plus H per 2 PX1. Lalu unsur berikutnya dalam baris ini 0 semua, dikalikan W3 ke bawah sampai Wn itu juga 0 semua. Nah, jadi untuk yang baris pertama ini ketika dikalikan dengan W akan kita dapatkan dua suku ini ya, dan yang ini. Oke, lalu yang sebelah kanan sama dengan minus H kuadrat Rx1. Itu adalah yang ini berarti ya, minus H kuadrat Rx1, ini X1. Lalu yang ini di mana? Ini kita pindah ke kanan nih. Ini kita pindah kanan jadinya plus 1 plus H per 2. Maka itu akan bersama dengan si ini. Itu plus 1 plus H per 2 Px1, ini W0 karena tadi di sini adalah W0. Jadi dan seterusnya ya. Nanti baris kedua juga kalau dikalikan dengan ini akan kita dapatkan untuk I sama dengan 2 sini. Dan seterusnya. Oke, jadi permasalahan syarat batas ini kita coba selesaikan dengan metode Vilenda. Caranya adalah kita buat titik-titik dari selang A sampai B ya. Kita sebut X0 sampai Xn plus 1.
dan jarak antar titik tadi itu sama semua, yaitu sebesar H. Nah, kemudian nilai Y di titik X0 sampai X1 ini akan kita dekati dengan W0 sampai Wn, ya. W0 dan W nya sudah bisa langsung kita isi, nilainya sama dengan Y di titik X0 dan Y di titik Xn plus 1 gitu ya. Maka yang perlu kita hitung adalah W1 sampai Wn. Nah, kemudian pendekatannya adalah dengan cara tadi seperti ini ya. Kita gunakan rumus ini sebagai pendekatan dari ini gitu kan. Lalu karena ini terdiri dari sejumlah n buah persamaan linear, maka kita bisa susun persamaan matriks AW sama dengan B ini. Dengan matriks A nya ini, W nya ini yang mau kita selesaikan, yang mau kita cari, dan B nya adalah ini. Oke, kalau kita perhatikan dari sininya, X dari 0 sampai Xn plus 1 itu semuanya diketahui semua ya, karena tadi kita tentukan di awal. Misalkan kita tentukan X sampai Xn plus 1 itu, atau kita tentukan H nya, juga akan kita dapatkan semua nilai X 0 sampai Xn plus 1. Maka kalau dilihat dari sini, H juga bisa kita hitung, jelas tadi ya. Maka bisa kita hitung pula setiap entry dari matriks A ini ya, karena ini hanya bergantung pada H dan X ini. Ini hanya bergantung pada H dan X1, X1 di sini, X2, dan seterusnya. Ini juga bergantung pada H, Xn, ini juga H dan Xn. Jadi simpulannya, ini entry-nya matriks A bisa langsung kita hitung gitu. Kemudian yang matriks B juga sama, bisa dilihat di sini ya. Di bagian atas di sini bergantungnya pada H, X1 dan W0. W0 itu adalah Y di titik A. Ini juga bisa kita hitung. Kemudian yang ini juga bisa kita hitung karena ini bergantung pada H, Xn dan W di titik Xn plus 1 gitu ya. W di titik Xn plus 1 akan sama dengan Y di titik Xn plus 1, yaitu beta. Oke, jadi matriks A kali W sama dengan B ini, si A nya kita ketahui, B nya juga kita ketahui. Berarti secara prinsip kita bisa mencari nilai W nya gitu ya. Entah dengan fungsi dalam suatu kode program, dalam bahasa Skillab ataupun yang lain, itu mungkin sudah ada untuk menyelesaikan persamaan linear seperti ini, atau mau coba kita selesaikan dengan suatu algoritma gitu ya. Nah, ini akan kita tunjukkan proses untuk menyelesaikannya dengan suatu algoritma. Nah, kita akan labeli dulu ya entry dari matriks A ini. Dimulai dari sebelah sini, itu kita namakan A1, B1. Sisanya kan tadi 0 ya. Sisanya setelah ini 0. Lalu di bawahnya kita mulai C2. Oke. Lalu A2, B2 dan seterusnya. Dan terus ke sini nanti berarti C3, A3, B3, C4, A3, A4, B4 dan terus sampai sini nanti Cn-1, An-1, Bn-1, 0 dan terakhir Cn, An, Bn. Ini adalah matriks tridiagonal ya. Bukan matriks diagonal tapi tridiagonal. Nah, kemudian B-nya kita nyatakan sebagai B1, B2 sampai Bn. Lalu B-nya kita tidak tulis B1, B2 sampai Bn karena B-nya sudah dipakai di sini nih, B1, B2 sampai Bn. Maka kita tuliskan aja di sini B1, B2 sampai Bn. Oke. Sekarang teorema ini akan menjamin bahwa masalah dalam persamaan 20 tadi, masalah persamaan linear ini akan punya penyelesaian gitu ya. Teoremanya mengatakan begini. Kalau P, Q, dan R merupakan fungsi kontinu di A, B, kemudian kalau jadi andaikan P, Q, dan R itu fungsi kontinu di A, B, lalu jika Q itu positif di A, B, maka sistem tridiagonal linear ini ya, akan memiliki penyelesaian asalkan apa, H-nya itu kurang dari 2L, dengan L-nya adalah nilai maksimum dari mutlaknya Px ini untuk X-nya dari A sampai B ya. Ini
maksimum ini akan menjadi batas atas ya, salah satu batas atas, setidaknya salah satu batas atas, bahkan bisa jadi nilai upper boundnya ya bagi si Px. Sementara Px tidak lain tadi adalah parsial f per parsial dy per dx ya, begitu. Jadi ini bisa menyatakan sebagai m-nya nih, yang ini L di sini itu bisa menyatakan m-nya. Nah, berarti ini akan masalah syarat batas kita itu akan punya solusi tunggal atau punya solusi kalau apa? Kalau PQR-nya itu kontinu, ya, B, I-nya positif, dan H-nya itu kurang dari 2M misalkan. Itu sudah dijamin dia akan punya penyelesaian. Oke, kita lanjut ya. Jadi sebagaimana tadi sudah saya jelaskan bahwa pada matrik A itu semua entry-nya sudah langsung bisa kita hitung ya, karena bergantung pada H dan XI. Kemudian W0 dan WN+1 itu juga diketahui, maka nilai D dari 1 DI ya, dari 1 sampai N itu juga dapat diketahui. Oke, itu tadi penjelasannya sudah. Kemudian sekarang kita mulai tekniknya. Ini bukan teknik beda hingganya ya, ini adalah teknik untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tadi, gitu ya. Salah satunya caranya adalah seperti ini. Misalkan kita faktorisasi si matrik A-nya menjadi dua matrik tridiagonal, yaitu L dan U dengan bentuk yang seperti ini. Matrik A-nya sendiri sudah matrik diagonal, tapi kita faktorisasi menjadi seperti ini. Yang L adalah di sini di atasnya diagonal itu 0 semua, yang di bawahnya diagonal itu satu lajur ini tidak harus 0, sementara sisanya itu segitiga di bawahnya harus 0. Kebalikannya untuk yang U itu yang di bawah diagonal semuanya 0, lalu yang di atas diagonal satu lajur tidak harus 0, sisanya segitiga di atasnya itu 0. Oke, nah kalau A bisa dinyatakan sebagai L kalikan U, berarti AW sama dengan B bisa ditulis sebagai LU kalikan W sama dengan B. Lalu karena perkalian matrik itu asosiatif ya, berarti kita bisa tuliskan U dikalikan B dulu, baru nanti dikalikan L. Nah, U kalikan W, karena W itu adalah matrik kolom, sementara U di sini adalah matrik N kali N, berarti hasilnya adalah matrik kolom, dan kita nyatakan sebagai Z. Lalu maka ketika dikalikan dengan L yang merupakan matrik N kali N, hasilnya juga akan matrik kolom, yaitu N kali 1 berukuran N kali 1. Oke ya. Jadi kalau dilihat dari persamaan ini berarti urutannya ya, kalau kita dari A kita berhasil mendapatkan LU, oke, L dan U, berarti sekarang kita akan selesaikan dulu. Misalkan yang ini kita anggap sebagai Z, yang UW kita anggap sebagai Z, kita akan selesaikan dulu persamaan ini nih, LZ sama dengan B. Berarti kita cari Z-nya berapa, gitu ya, karena L diketahui, B diketahui. Jadi kita cari Z-nya. Setelah Z-nya dapat, kita punya persamaan Z sama dengan U kalikan B. Nah, berarti kita bisa selesaikan nanti W-nya. Jadi ya, jadi prosedurnya itu entry untuk matriks L dan U berdasarkan matrik A ya. Cari L dan U nya ini isinya apa saja. Setelah itu entry matriks Z ya, ini dicari berdasarkan apa? Persamaan ini nih, persamaan LZ sama dengan B. Lalu setelah kita punya Z nya, kita tinggal hitung matrik W ya, berdasarkan persamaan Z sama dengan W. Oke ya, itu garis besarnya. Sekarang kita coba mulai telusuri langkah-langkah ini. Langkah pertama, kita cari nilai L, entry bagi L dan U ya. Kalau dilihat dari sini, kita kalikan saja L dengan U, lalu kita cocokkan untuk nomor entry yang sama ya. Jadi misalkan A11 sama dengan hasil perkalian ini di dari 1 kolom 1 dan seterusnya, maka akan kita dapati polanya adalah seperti ini. A11 sama dengan L11.
AI I-1 sama dengan LI, I-1. I-nya dari 2 sampai N. Begitu juga yang untuk AII itu sama dengan ini untuk I2 sampai N, lalu yang AI, I21 akan jadi seperti ini. Oke ya. Ini hanya berlaku tentunya untuk nilai A yang tidak nol ya. Dari A yang tidak nol perlu diperhatikan ya. Nah, kemudian lihat A11 sama dengan L11. A11 itu kalau kita lihat di sini, A11 kan ini sama dengan L11. L11 itu adalah yang di sini. Oke, ini saya ganti dalam penulisan di sini pakainya L besar semua ya. Ini L besar, dan ini juga sama pakainya U besar. Maka L11 ini sebenarnya adalah A1 kecil. Oke. Nanti perlu kita perhatikan itu. Kemudian AI, I-1. Contoh misalkan ya, kalau I-nya 2 berarti I-1-nya 1, berarti A2,1. Kalau kita lihat A2,1 baris 2 kolom 1 berarti yang ini C2. Nah, itu harus sama dengan si L2,1 juga. Berarti L2,1 ini tidak lain adalah C2. Gitu ya. Dan seterusnya ya. Lalu yang AII itu nanti adalah yang ini. Yang ini AII, A2, A3, A4 terus sampai AN. Jadi nanti AII akan sama dengan AN. Oke, berarti gini ya. AII itu sama dengan AI, I-nya dari 1 sampai N, lalu AI, I-1 itu akan yang tadi kan sama dengan ini LI, I-1 itu akan sama dengan si CI-nya. Sementara untuk AI, I+1, contoh misalkan ini 2 berarti ini 3, A23 berarti yang ini di 2 gitu ya. Nanti kita akan dapatkan pola bahwa AI, I+1 itu sama dengan BI. Ini untuk I-nya dimulai dari 1 sampai N-1. Nah, kemudian LI-nya bisa kita ganti sekarang misalkan dengan cukup LI saja, karena untuk yang LI I-1 kita punya CI gitu ya. Yang di atas diagonalnya si L 0 semua kan gitu kan. Lalu untuk UI, I+1 itu kita ganti menjadi UI saja, karena apa? Yang di bawah diagonalnya yang di bawah diagonal sudah 0 semua. Yang di diagonalnya nilainya jelas-jelas 1. Yang bisa kita pusingkan ubahnya gitu ya. Oke. Jadi dengan mengganti ini semua, maka ya dari persamaan yang pertama ini kita punya berarti ini A1. Lalu yang ini adalah L1. Kemudian yang ini AI I-1 itu adalah CI ya, ini CI itu sama dengan LI, I-1. Lalu kemudian yang ini AII berarti ini adalah AI. Lalu ini adalah CI tadi di sini CI. Ya, kemudian yang ini UI -1,I itu sama dengan kalau ini kita ganti menjadi I-1 berarti ini adalah I kan gitu kan, berarti di sini adalah U I-1 kan gitu. Jadi ini adalah U I-1 untuk yang di sini. Kemudian yang LII berarti tidak lain tadi adalah LI ya. LI adalah LI. Jadi kita punya sekarang pengganti dari ungkapan ini adalah seperti ini. Oke. Lalu dari sini kita kan harus mencari L sama U-nya ya, L sama U. Yang LII sudah LI-1 jelas CI. Nah, berarti kita tinggal cari LI lalu sama bentuk UI. LI kita dapatkan dari persamaan yang 31 ini, berarti adalah A dikurangi CI UI-1. Ini dia ya. Lalu yang UI bisa kita hitung dari diri dibagi ULI. Jadi sekarang prosedurnya kita bisa mulai. Kita mulai dari L1 dulu ya. I dari 1. L1 langsung kita ambil dari A1. Ada nilainya. Kemudian kita lanjut ke menghitung U1. Kita hitung U1 dari sini nih. Kita punya L1, kita punya B1, maka kita bisa hitung
U1. Kemudian L2 kita hitung dari persamaan ini. Kita punya A2 punya, C2 punya, lalu ini adalah U1. U1 tadi sudah berhasil kita dapatkan, ya. Lanjut ke U2 sekarang. U2 kita pakai rumus yang ini dia. Berarti kita harus menghitung B2 dibagi dengan L2. L2 tadi didapat persis sebelumnya ini. Dari data U2 kita bisa hitung L3 pakai rumus yang 33 ini. Lanjut lagi kita hitung U3. Jadi bolak-balik untuk mendapatkan terus sampai nanti kita dapatkan L-nya itu sampai Ln, lalu U-nya sampai UN-1. Jadi dengan prosedur ini kita bisa melengkapi semua nilai di matrik L sama U ini. Kita bisa cari nilai dari mulai diagonal dan ini, begitu juga yang di atas diagonal ini, ya. Oke, jadi L dan U berhasil kita lengkapi nilainya. Nanti kita sudah masuk ke tahap mana tadi? Ini ya. Ya, kita sudah masuk tahap pertama, sudah selesai. Sekarang kita masuk ke tahap kedua. Itu entry-nya Z ya, berdasarkan matrik ini. Oke. Kita masuk tahap 2. Z ya, kita tinggal lihat saja bahwa Z itu kan sama dengan tadi matrik Z sama dengan LZ kalikan B ya, yang untuk matrik Z berlaku persamaan ini. Berarti nanti L-nya ini ketika dikalikan Z sama dengan matrik B. Kita bisa mulai dari sini nih. L11 akan kena dengan Z1 nanti sama dengan B1 gitu ya. Berarti kita punya Z1 itu adalah B1 nya maksudnya D1 ya. D1 dalam hal ini D1 karena tadi kan saya nyatakan di sini pakainya D ya. Ya, D1 dibagi dengan L1 ya, dibagi dengan L1 ya. Dan untuk yang Z2 tinggal kita selesaikan saja persamaannya ketika kita kalikan L ini dengan si Z sama dengan B di sini ya, sama dengan B di sini. Kita selesaikan saja, sangat mudah sekali akan kita dapatkan ungkapan yang ini. Begitu juga nanti yang ketiga akan sama rumusnya dan seterusnya sampai yang ke N juga akan terbentuk pola rumusnya seperti ini. DI minus CI ZI minus 1 sama dengan dibagi dengan LI ya. Dengan begini berarti kita bisa mendapatkan seluruh nilainya Z. Ya, kemudian kita masuk ke langkah ketiga. Langkah terakhir ya, tinggal kita hitung W-nya berdasarkan persamaan tadi ini ya, persamaan Z sama dengan U kalikan W. Oke. Sama seperti halnya tadi kita mendapatkan Z, ya kita coba uraikan saja perkalian antara U dengan W sama dengan Z, maka akan kita dapatkan nanti bahwa WN sama dengan ZN. Jadi kita akan mulai dari bawah dulu, karena apa? Kita lihat dari sini ya. Kita lihat materi ini paling gampang, ini 1 yang sisanya 0, maka ini kalau dikalikan W dari W1 sampai WN ya, ini bisa sampai N, maka yang lainnya akan 0 kecuali yang WN ini kalikan 1 sama dengan WN. Nah itu akan sama dengan apa? Akan sama dengan si ZN. Jadi ya, berarti kita punya nanti di sini adalah WN sama dengan ZN. Nah berbekal ini kita punya WN, kita bisa menghitung WN min 1. Ya kita mundur. Jadi dari sini kita naik ke persamaan berikutnya. Ini baris ini kalikan dengan si WN, kalikan dengan W, maaf ini, kalikan ini, maka nanti bisa kita selesaikan untuk mendapatkan WN min 1-nya. Ya, kita dapatkan WN min 1. Ya, ini kalau Anda uraikan perkalian matriknya itu, Anda akan mendapatkan bentuk ini. Nah, UN min 1,N tadi tidak lain adalah kita nyatakan sebagai UN min 1 ya, punya kecil gitu. Lalu setelah dapat WN min 1 kita gunakan untuk menghitung ya WN min 2. Dengan di sini ada UN min 2,N min 1 itu kita tulis sebagai UN min 2.
Terus begitu sehingga kita dapatkan pola rumusnya seperti ini ya. WI sama dengan ZI. Kalau ini I berarti ini I, berarti ini adalah I, ini adalah I, ini adalah I plus 1 gitu ya. Tapi I-nya mulainya mundur ya, dari N-1, N-2, terus 1. Jadi khusus untuk di langkah ketiga ini yang kita lakukan proses perhitungannya adalah indeksnya itu mundur ya. Dimulai dari N dulu, lalu lanjut ke N-1, N-2, terus sampai 1 ya. Dengan begini kita bisa dapatkan seluruh nilai entry-nya untuk W ya. Berarti selesai, karena kita mau mencari nilai W tadi, selesai sampai di sini sudah kita dapatkan ya. Jadi metode beda hingga sebenarnya prinsipnya adalah hanya di bagian sini tadi ya, bagaimana kita mendekati titik YXI atau persamaan ini, persamaannya ini kita dekati titik XI ya, XI min 1 dan XI plus 1 ini kita dekati dengan WI min 1, WI plus 1. Yang suku di sini kita abaikan, namanya juga pendekatannya. Nah, lalu dari persamaan ini, karena ini terdiri dari sejumlah n buah persamaan linear, maka ini kita bisa bentuk matrik. Nah, selanjutnya kita selesaikan dengan berbagai macam metode. Bisa saja dengan berbagai macam metode. Salah satunya adalah metode yang tadi kita gunakan di sini, yaitu kita faktorisasi dulu si A-nya. Karena kebetulan A-nya tridiagonal, kita faktorisasi menjadi matrik tridiagonal lain, yaitu L dan U, dan selanjutnya bisa lebih mudah diselesaikan. Ya, prinsipnya setelah dari sini kita mau selesaikan dengan cara lain pun bisa gitu ya, ataupun setelah jadi matrik begini mau pakai metode-metode tertentu sesuai dengan metode untuk penyelesaian sistem sama linear bisa saja gitu ya. Tapi yang kita contohkan di sini adalah tadi pakai metode yang sudah kita bahas ini ya. Jadi sampai di sini kita sudah membahas tentang metode beda hingga. Algoritmanya yang bisa kita terapkan salah satunya seperti yang dibahas di sini tadi, tinggal kita terapkan dalam kode program. Kalau dalam penerapannya nanti dalam pemrograman berarti ketika kita menghitung ini RI dan UI itu kita akan menggunakan looping tentunya ya, iterasi, tapi indeksnya dari kecil ke besar. Sementara pas kita menghitung, begitu juga untuk yang ZI ya, itu juga dari indeks kecil ke besar. Sementara untuk yang WI pas finishing itu kita mulai dari indeks besar ke indeks kecil gitu. Insya Allah nanti akan dicontohkan kode programnya dalam video tersendiri di tutorial Skillab-nya. Baik, tapi untuk kode programnya sudah saya sediakan sebenarnya dalam buku Skillab saya gitu ya. Baik, terima kasih, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.